Yokoso di Kata Muji. Gimana kabar kalian bre? Semoga masih waras ya. Atau setidaknya pura-pura waras lah gitu. Oh iya, buat yang baru nyasar ke sini, perkenalkan, gua Kato. Ini tempat gua ngebahas hal-hal yang bikin mikir 2 kali sebelum kalian tidur. Jadi, sebelum kita makin dalam ngebahas, ya enggak, jangan lupa buat subscribe, like, sama komen ya. Biar channel ini nggak berakhir kayak rumah kosong, sepi, tanpa penghuni. Nah, ngomong-ngomong soal rumah kosong, kali ini kita bakal bahas masuk ke cerita yang bisa dibilang nggak cocok buat yang penakut lah. Pegang erat-erat, semakin dalam, makin gelap. Inilah kisah tentang rumah yang katanya, dan katanya lagi masih dihuni sesuatu yang nggak kelihatan. Gak usah lama-lama bre, langsung aja gaskan borku. Rumah Winchester bukan sembarang rumah tua. Berlokasi di San Jose, California, Amerika Serikat. Rumah ini berdiri megah dengan arsitektur yang lebih rumit dari teka-teki silang di hari Minggu. Dibangun pada tahun 1884, rumah ini awalnya cuma bangunan biasa sampai akhirnya jatuh ke tangan Sarah Winchester, janda dari William Wyatt Winchester, pewaris perusahaan Winchester Repatriating Arts Company. Buat yang belum tahu, nama Winchester ini bukan sembarangan nama. Senapan Winchester dijuluki The Gun That Won the West karena begitu legendaris dan sukses besar. Tapi kesuksesan itu datang dengan harga mahal. Ribuan nyawa melayang karena pelurunya. Nah, disinilah cerita mulai aneh. Setelah suaminya meninggal akibat tuberkulosis dan anak sematawayangnya wafat karena marasmus, Sarah jadi murung berat. Dalam keadaan terpuruk, dia pergi ke seorang medium spiritual buat nyari jawaban. Dan jawaban yang dia dapat lebih mengerikan dari ending film horor manapun. Si medium bilang kalau keluarga Winchester dikutuk oleh arwah-arwah korban senapan bikinan suaminya. Lalu Sarah nanya dong, apa solusinya makcik gitu. Dan kata si makcik ini, bikin rumah. Tapi bukan sembarangan rumah bre. Sarah harus terus membangun rumah itu tanpa henti buat menghindari arwah-arwah dendam yang ngincer dia. Kalau pembangunan berhenti, nyawanya bakal melayang. Jadi, mulailah proyek pembangunan yang gak masuk akal ini dengan warisan yang setara 540 juta dolar di zaman sekarang. Sarah pun ngeluarin duit tanpa mikir buat nambah ruangan, lantai, dan lorong. Semuanya tanpa rencana yang jelas. Hasilnya, sebuah mansion 7 lantai dengan lebih dari 160 ruangan, 2 ruangan bawah tanah, dan 1000 jendela. Ada pintu yang cuma ngarah ke tembok, tangga yang mentok ke atap, dan koridor yang muter-muter kayak labirin. Bukan cuma buat ngebingungin arwah penasaran, tapi juga buat ngelindungin dirinya sendiri. Arsitek rumah ini gak ada. Semua desain datang dari Sarah yang katanya dapat bisikan langsung dari arwah tiap malam lewat sesi CNC. Posisi rumah ini juga gak sembarangan. Sarah percaya sama angka 13 sebagai simbol pelindungan. Makanya banyak elemen rumah yang berhubungan sama angka itu. Contohnya 13 kamar mandi, 13 jendela di beberapa ruangan, 13 anak tangga di beberapa tangga. Kenapa bisa begitu? Konon, angka 13 ini dibuat ngacauin arwah biar nggak bisa nemuin dia. Selain itu, saya juga pakai kaca patri dan simbol-simbol Freemason buat bikin rumahnya makin ribet. Pembangunan ini nggak pernah berhenti bre. Selama 38 tahun, tukang bangunan kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa libur. Baru berhenti pas Sarah meninggal di tahun 1922. Dan percaya atau enggak, beberapa bagian rumah langsung ambruk pas dia menghembuskan napas terakhir.
Orang-orang bilang itu tanda kalau arwah-arwah korban Winchester akhirnya bisa tenang. Tapi buat yang lain, itu malah bikin rumah ini makin creepy. Setelah Sarah meninggal, rumah ini jadi tempat wisata. Orang-orang datang buat lihat rumah terkutuk dan ngerasain sendiri betapa ngerinya jalan di lorong yang sepi dengan pintu-pintu yang kayaknya bisa kebuka sendiri kapan aja. Ada juga cerita soal penampakan Sarah yang masih jalan-jalan di rumah ini, lengkap dengan gaun hitamnya. Tapi benar atau enggaknya, yang jelas rumah ini ninggalin lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Oke bre, jadi gimana menurut lo? Rumah ini emang hasil delusi orang janda kaya yang kesepian atau beneran tempat perlindungan dari kutukan arwah? Tapi tunggu dulu, ceritanya belum kelar. Bukan cuma soal rumahnya yang aneh, tapi kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri kayak disuruh apel pagi juga ada. Pertama, soal penampakan. Beberapa pengunjung dan pekerja wisata bilang pernah lihat bayangan wanita bergaun hitam yang mondar-mandir di ruangan gelap. Katanya itu arwah Sarah Winchester sendiri yang masih ngawasin rumahnya. Ada juga yang lihat tukang bangunan tanpa kepala berkeliaran sambil bawa perkakas. Kalau cuma 1-2 orang yang lihat, mungkin bisa dibilang dia ngigau. Tapi kalau hampir tiap minggu ada laporan serupa, nah ini yang bikin gak nyaman bre. Yang kedua, kejadian-kejadian aneh. Beberapa kali ada yang ngaku lihat pintu kebuka sendiri, suara langkah kaki, dan bahkan ada jendela yang tiba-tiba pecah tanpa sebab. Dan enggak sedikit juga yang kesasar di lorong-lorong yang muter-muter kayak pusing ngitung diskon flash sale. Ada seorang tour guide yang katanya sempat ketahan di ruangan kecil karena pintunya nutup sendiri. Panik, iyalah bre, bayangin lo terjebak sendirian nih di rumah gede dengan lorong gelap dan pintu yang kayaknya punya hidup sendiri gitu. Nah, ngomongin korban nih, ini yang serem sih menurut gua. Walau nggak ada catatan resmi soal orang yang mati secara misterius di rumah ini setelah Sarah wafat, tapi desas-desusnya soal tukang bangunan yang hilang atau jatuh dari tangga itu sering muncul. Katanya beberapa bagian rumah memang sengaja dibuat bahaya buat ngalahin si arwah. Kalau mau jujur, ini kayak lagi main game horror di mode susah. Itu salah bisa game over permainannya. Gak soal arsitektur rumahnya, latar waktunya juga bikin ngeri-ngeri sedap menurut gua. Pembangunan tanpa henti dari 1884 sampai 1922 itu bukan cuma soal duit banyak, tapi juga soal dedikasi buat menghindari kutukan. Kalau orang biasa mungkin udah pensiun atau buka warung kopi, tapi Sarah malah sibuk nambah tangga dan pintu setiap harinya. Setelah gempa bumi San Francisco tahun 1906, sebagian rumah ini ambruk sebenarnya, termasuk menara 7 lantai. Lucunya Sarah malah ngurung diri di kamar buat sensi sama arwah-arwah yang katanya ngasih petunjuk desain rumah. Iya bre, katanya tuh arsitek beneran kalah sama arwah freelance ini. Sarah meninggal tahun 1922 dan pembangunan berhenti total. Tapi orang-orang percaya kalau kutukan itu nggak pernah hilang. Buktinya, rumah ini masih berasa berat buat sebagian orang yang datang. Beberapa paranormal bilang arwah-arwah korban senapan Winchester masih terjebak di sana. Bahkan ada yang sempat coba buat eksorsim buat beresin rumah. Apa sih namanya eksorsim, pengusiran gitu ya, agar rumah ini nihil dari gangguan-gangguan dan berhantu gitulah di rumah tersebut. Kalau dipikir-pikir, semua ini sebenarnya nunjukin betapa kuatnya rasa bersalah seseorang. Sarah Winchester dengan duit dan kekayaannya sebanyak itu, tapi nggak bisa beli ketenangan. Kadang yang bikin hidup rumit bukan setan atau arwah penasaran, tapi rasa bersalah yang nggak kelar-kelar. Mungkin buat sebagian orang, Sarah ini cuma janda kaya yang kesepian dan delusional. Tapi buat yang lain, dia adalah contoh betapa bahayanya kalau hidup cuman buat menghindari ketakutan. Tapi ya, kembali lagi, percaya atau enggak, itu terserah lu semua. Yang jelas,
Kalau lo berkunjung ke rumah Winchester, mending siapin mental buat kesasar di lorong-lorongnya. Atau jangan-jangan lo malah ketemu tamu tak diundang yang lagi jalan-jalan sambil cari pintu keluar dari rumah tersebut. Gua ketemu Ji, mohon undur diri. Adios, bye-bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.